Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada minggu kedua ini kita bertemu lagi di Rumah Budaya Ratna dalam kegiatan open mic. Kali ini kegiatannya adalah membaca cerpen karya Bu Ratna Indraswari Ibrahim. Kami mohon maaf karena tadi acara sempat tertunda karena ada berita duka dari keluarga Bapak Malik, Ibunda Novarita telah berpulang. Semoga amal beliau diterima di sisi Allah SWT. Amin. Acara segera kita mulai. Untuk peserta pertama open mic membaca cerpen karya Ibu Ratna Indraswari Ibrahim dibuka oleh Adik Dewi dari UIN yang akan membacakan cerita Sumi dan gambarnya. Silakan. Baik, perkenalkan saya Dewi Zaitun Agustian, asal saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Di sini saya akan membacakan tentang Sumi dan gambarnya. Lukisan ini dibuat oleh seorang pelukis yang sekarang alih profesi sebagai pedagang sebuah toko, dan dia memajang lukisan itu. Di tengah-tengah tokonya, menurut pemilik toko, lukisan yang dibuatnya adalah karya yang bagus, tidak bisa dibuatnya lagi, namun harus dinikmati oleh banyak orang. Lukisan itu berbentuk seorang perempuan yang berwajah biasa, namun kelihatan sangat senang hati. Itu memang gambar Sumi. Sumi tidak ingat kalau dirinya pernah dilukis, sebab kini dia istrinya Bejo, lagi sedesanya. Sumi mencintai suaminya. Ucapan suaminya adalah perintah bagi Sumi, yang diterimanya dengan lego-lilo. Pada suatu kali, temannya Juminten yang bekerja di pabrik datang dan bercerita, hidup sebagai buruh pabrik gajinya kecil, tapi aku senang daripada menunggu uang dari suamiku yang kadang memberi dan lebih banyak tidak. Aku bisa jalan-jalan kemana saja dengan uangku. Sumi sebetulnya juga ingin mencoba barang sebulan atau 2 bulan agar bisa beli baju dan jalan-jalan seperti Juminten. Tentu saja Bejo tidak pernah memberi izin kepada Sumi. Dengan talak dia berbicara kepada Juminten, kalau suamimu mengizinkan kau kerja di pabrik, itu urusannya, tapi kau paham kan kalau Sumi itu hakku. Ketika Bejo berkata begitu kepada Juminten, di tempat yang lain, pemilik lukisan bercerita pada seorang langganannya, mahasiswi yang suka membon di tokonya. Sumi seorang perempuan sederhana yang sangat menikmati hidup ini. Mahasiswa itu menimpali, betul Pak, mungkin perempuan seperti dia lebih bisa menikmati hidup ini. Terkadang saya iri, sebab dia bisa mencapkan kehidupan ini dengan cara yang sederhana. Sumi yang sedang dibicarakan baru saja ditampar suaminya. Karena Sumi masih tentang keinginannya bercerita untuk bekerja di kota. Kalau saya dengar ucapanmu lagi, kamu tahu sendiri akibatnya. Sumi tertunduk. Dia tahu sekali dengan ucapan suaminya. Pemilik toko itu selanjutnya berkata pada teman bicaranya, saya tertarik melukis dia karena saya anggap dia begitu bahagia. Dan mahasiswi itu cepat-cepat menjawab, ya, kadang-kadang kita tidak bisa tahu lagi apa yang kita kerjakan untuk menghadapi hidup yang mendesak ini. Sementara itu, tiba-tiba Sumi ingin sekali punya anak. Dia merasa perlu memiliki anak yang pintar agar bisa membawanya ke kota untuk berbelanja dan jalan-jalan. Tapi Bejo tidak setuju dengan pikirannya. Menurut Bejo, dia kan sudah punya 3 anak dari istrinya terdahulu, dan Sumi kan sudah berjanji akan menjadi ibu dari anak-anaknya. Bejo mengatakan sebaiknya 2 atau 3 tahun lagi mereka punya anak, kalau Bejo sudah punya pekerjaan yang lebih bagus. Sumi membantah. Seorang penggemar seni datang pada pedagang itu.
menawar gambar Sumi yang tersenyum dengan harga yang selalu diimpikan oleh setiap pelukis. Di sisi lain, di kebun jati ini, Sumi merasa sulit bernapas. Dia membayangkan betapa bagusnya kehidupan orang lain seandainya dia punya anak dari Bejo. Tapi memang pada saat ini, Bejo tidak ingin punya anak dari Sumi. Bejo sekarang rupanya lebih suka pergi dengan perempuan lain. Menurut Bejo, Sumi tidak bisa jadi perempuan yang baik karena angan-angannya berkeliaran tentang kehidupan di kota. Padahal Bejo sudah berasal dari suami yang baik dan yang salah pasti Sumi. Mahasiswi itu sibuk memotret gambar Sumi yang sebentar lagi dijual pada kolektor. Suatu saat saya kepingin ketemu tokoh bapak karena perempuan ini begitu bahagia, sedang saya sendiri sulit mengklarifikasi, mengarifkan apa arti bahagia ini. Sumi sedang bicara dengan orang tuanya. Sebenarnya saya takut sekali ke kota, Mak. Tapi bapak mestinya tahu kalau suami saya sebentar lagi akan menikah dengan tetangga sebelah rumah. Kamu tidak pernah mau belajar jadi istri yang baik, kata bapaknya berat. Sumi gelagapan, dia merasa salah dan tidak tahu apa yang bisa diucapkan kepada bapaknya karena dia begitu jenuh pada Bejo. Dan dia sendiri tidak bisa menerangkan jelasnya bagaimana Sumi ke kota dengan buruh pabrik. Antara jam-jam kerja dia merindukan keluarganya, bahkan Bejo yang kabarnya sudah menikah dengan perempuan lain. Kedip lampu jalanan membuat dia merasa kangen dengan kebun jati, Bejo, dan desanya. Jadi, Sumi sudah sebulan di kota ini, kata pedagang itu. Pak, saya ingin melihat lukisan saya, kata bapak. Lukisan itu, saya begitu bahagia. Maaf ya Sum, lukisan itu sudah saya jual. Sumi tertegun. Bukankah pedagang itu pernah berjanji bahwa tak bakal menjualnya sekalipun gambarnya ditawar mahal? Dengan kacau, dia pulang ke rumah kontrakannya yang sedang sepi. Dia tersedot pada suatu pikiran yang aneh. Apakah mungkin Bejo dan pelukis ini yang membuat dia tidak sesenang dulu? Pikiran itu segera dimatikan. Dia ingin kerja lebih keras seperti Juwinten agar dapat gaji lumayan. Di akhir-akhir ini sering terpikir olehnya kedua lelaki itu. Bejo dan pelukis itu pernah dicintainya, dan keduanya kini membiarkan dia terdampar ke kamar sempit ini. Ya, Sumi memang tidak puas terhadap segala hal, entah sejak kapan. Kamar kontrakan yang dihuni 5 orang ini membuat Sumi sering merasa kepanasan, sehingga dia sulit tidur. Padahal kerja di pabrik sangat melelahkan. Lukisan Sumi terpampang di rumah mewah sang kolektor. Seorang bule tertarik pada gambar Sumi. Dia membelinya untuk disimpan di museum negerinya yang dingin. Menurut si bule, lukisan itu akan mengajarkan bangsanya bagaimana tersenyum terhadap hidup ini. Dan waktu itu, Sumi sedang menghitung rupiahnya. Dia selalu ingin membelikan adiknya sebuah tas sekolah yang bergambar, tapi uangnya selalu habis tak tersisa. Oleh karena itu, dia bercerita kepada Juwinten ingin membunuh 2 orang lelaki itu. Juwinten yang mendengar ucapan Sumi tertawa. Bukankah ada lelaki yang mencintai Pardi Mador di pabrik mereka? Menurut Juwinten, Pardi lebih baik dari pelukis dan Bejo. Sumi tak mau ngomong. Dia mencintai 2 lelaki itu. Sang Pardi, sebaik apapun, Sumi tak pernah mencintainya. Mahasiswi dan pedagang itu sedang terharu karena sebentar lagi lukisan itu akan diangkut ke negeri bule yang membelinya. Si bule menghibur mahasiswi ini. Saya akan merawatnya baik-baik. Siapa tahu suatu hari kelak mengunjungi negeri kami, Anda akan melihat betapa cintanya kami pada lukisan yang berwajah Anda semua. Profil sederhana dan bahagia. Dan gambar Sumi memang sedang tersenyum, sedang sedih sendiri, sedang menangis. Tidak terdengar kabar dari kampung kalau Bejo sudah punya seorang anak lelaki dengan istrinya yang baru, dan lukisannya bakal diangkut ke negeri lain. Saya akan membunuh mereka. Saya tidak bakal puas kalau tidak membunuh Bejo dan pelukis itu, kata Sumi sambil menangis.
Juminten memberi nasihat. Sudahlah Sum, pokoknya Pardi sungguh-sungguh cinta sama kamu. Buat apa mikirin yang tidak cinta pada kita? Bukan itu masalahnya, kata Sumi berteriak. Jadi apa? Sumi sendiri tidak bisa menerangkan. Cuma saja dia merasa kebenciannya kepada kedua lelaki itu semakin lebar dan kuat. Dan mahasiswa itu berkata pada pedagang, lukisan Sumi sudah berangkat ya Pak? Mestinya saya memberi selamat pada pelukisnya. Apakah Bapak punya minat untuk melukis kembali? Setelah karya Bapak yang kubilang itu, pedagang itu menggelengkan kepalanya. Sumi adalah masa muda yang tidak bisa kembali. Tunggu, Sumi sedang menuju rumah pelukis. Dia akan membunuh pelukis itu terlebih dahulu. Setelah itu, Bejo. Kemarin Pardi menciutkan karyawannya. Dia termasuk yang diberhentikan. Bukankah kesedihan ini tidak pernah dibunyikan oleh orang yang telah mengambil seluruh hati dan tubuhnya tanpa dia pernah menuntut imbalan? Ketika sedang menuju rumah yang dimaksud, dia dihadang oleh Pardi. Apa betul kamu mau membunuh orang? Sumi tidak menjawab, dan Pardi berjalan di sebelahnya. Apa itu cita-citamu? Mengapa kita tidak kawin saja? Sumi dengan heran melihat Pardi. Jadi yang barusan ngomong bukan pelukis atau suaminya Bejo? Sumi sudah berada di depan toko. Dilihatnya pelukis dan mahasiswi itu sedang mengobrol. Pedagang yang melihat ekspresi Sumi gemetar. Sum, apa kamu dengan pisau itu? Kalau kamu pinjam uang, bilang. Kita kan temenan dari dulu, dan saya tidak pernah bersalah padamu. Sumi melihat pedagang itu dengan perasaan aneh. Benarkah dia tak punya alasan untuk membunuh atau dendam pada lelaki yang memberinya cinta? Menariknya kembali kalau dia baru saja mengenal dunia dan merasa jadi perempuan. Kalau kami tidak keluar dari sini, saya akan lapor polisi. Tiba-tiba Sumi merasa lemas dan keluar dari toko ini. Harusnya tidak kasar. Itu pada tombol Bapak seharusnya tidak sekasar itu pada simbol kebahagiaan kita. Pedagang itu tak menjawab, dan mahasiswa itu sendiri tidak bisa berpikir apapun lagi. Juminten memberi nasihat, kita cuma orang biasa, tidak usah pikir aneh-aneh. Lebih baik kau menikah saja dengan Pardi. Siapa tahu Pardi akan memberimu anak kembar. Entahlah Ju, saya merasa tidak semudah itu kedua lelaki itu telah mengambil seluruh jiwa dan raga saya. Kemudian Sumi menangis dan Juminten pun memeluknya sambil turut menangis. Suatu saat, mahasiswa itu berkesempatan mengunjungi negara yang gambar Sumi dipajang di salah satu museumnya. Ya, saya kira Anda sekarang tahu kan, kami merawatnya dengan baik sekali, sehingga gambar itu masih tersenyum bahagia. Itu memang gambar Sumi yang masih tersenyum. Sumi sendiri sedang sulit tersenyum bersama Pardi yang mesti menghidupi 4 anaknya. Itu memang Sumi dan gambarnya. Terima kasih kepada adik Dewi yang telah membacakan salah satu cerpen dari Ibu Ratna Indraswari Ibrahim berjudul Sumi dan Gambarnya. Peserta open mic yang kedua kami panggil Aisyah dari Universitas Brawijaya yang akan membawakan cerpen berjudul Noda Pipi Seorang Perempuan. Silakan. Saya akan membacakan cerpen dengan judul Noda Pipi Seorang Perempuan karya Ratna Indraswari Ibrahim. Saya kira kalau dahulu kita cantik dan sekarang tidak, itu problem. Kalau seorang perempuan itu di depan cermin, dia merasa ada yang melekat di diri. Dulu setiap orang mengagumi kecantikannya yang tanpa celah itu. Kadang-kadang dia merasa sebaiknya dia dulu mati saja pas ketabrak. Jadi problem itu bisa selesai sampai di situ saja. Sekarang dia merasa menyeret beban yang berkepanjangan. Rasanya tidak ada orang lagi yang memuji kecantikannya. Padahal dulu sekalipun masih kanak-kanak, dia merasa punya kelebihan yang dibangga-banggakan orang. Sekali lagi dia berkaca di depan cermin itu. Lalu dia mulai mengeluh. Kau lihat betapa jeleknya noda di pipi saya. Suaminya diam saja. Perempuan itu merupakan
Perempuan itu meneruskan bicaranya. Kata dokter, kalau obat ini tidak berhasil, akan dilakukan pemberian plastik. Suaminya tetap diam. Lantas perempuan itu jadi marah. Saya tahu kau tidak mencintai saya lagi. Itu ucapanmu yang kesekian kalinya, kata suaminya sambil mempersiapkan diri untuk pergi ke tokonya. Perempuan itu mengantar suaminya sampai ke depan pagar. Seorang gadis lewat di depan mereka. Perempuan itu berkata, saya tahu gadis itu lebih cantik dari saya. Lelaki itu merasa bosan, tetapi ia diam saja. Perempuan itu masuk ke dalam rumahnya dengan perasaan payah dan terpencil. Sekarang, kalau melihat ke kaca, wajahnya menjadi pucat. Sahabatnya menganjurkan dia untuk berdandan, tetapi setiap kali berdandan, perasaannya jadi mual dan kepalanya pusing. Dia mulai kacau. Padahal dulu setiap orang bilang dia pantas menjadi ratu kecantikan. Bahkan suaminya dahulu menyebut-nyebut hal itu dengan perasaan bangga. Kini rasa pujian suaminya tidak pernah terdengar lagi. Lantas perempuan itu membaringkan diri. Pusingnya kambuh lagi. Sekarang dia lebih suka berbenah di dalam kamarnya setiap saat. Sulit baginya untuk berjalan-jalan seperti kebiasaannya dulu. Satu hal yang paling ditakutinya adalah jika dia bertemu dengan orang-orang cacat di tengah jalan. Dia merasa dirinya tidak lebih dari manusia-manusia malang itu. Sahabatnya menghiburnya. Apakah dalam kehidupan ini cuma dibutuhkan kecantikan saja? Kau bilang mengikuti bermacam-macam kursus. Barangkali bergaul dengan orang lain adalah salah satu obat bagimu. Perempuan itu kaget mendengar ucapan sahabatnya. Bagaimana mungkin? Sekarang setiap orang yang melihat saya pasti merasa kasihan. Kau tahu, belas kasihan yang mahal itu membuat diri saya merasa terhina. Kalau begitu, kata sahabatnya, satu-satunya jalan kau harus dioperasi. Sepulang suaminya dari kerja, perempuan itu cepat-cepat membicarakan hal itu kepadanya. Namun, suaminya tidak setuju. Menurutnya, biaya operasi sebaiknya dipakai untuk modal toko saja. Oleh karena itu, dia merasa tergoncang. Dia merasa bahwa kini suaminya sudah betul-betul tidak mencintainya lagi. Barangkali gosip di luar benar. Menurut kabar, suaminya mencintai perempuan lain. Tiba-tiba dendamnya mulai muncul dengan kuat. Tanpa peduli apa kata orang, dia mencoba berdandan dan melepaskan hatinya dengan jalan-jalan. Dia mencoba berdandan dan melepaskan hatinya dengan jalan-jalan di seputar pusat perbelanjaan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia cukup menarik di mata pria lain. Suatu saat, di sebuah restoran kecil, dia berkenalan dengan seorang laki-laki. Perkenalannya yang singkat itu membuat mereka cepat akrab. Perempuan itu merasa kegembiraannya tumbuh kembali. Pada pertemuan berikutnya, lelaki itu berkata, kita ini seperti sepasang kekasih. Perasaan perempuan itu bagai bergedor. Dia tidak bermaksud bercinta dengan lelaki lain karena bagaimanapun juga suaminya tetap menjadi satu-satunya orang yang ia cintai. Kemudian lelaki itu bicara lagi. Barangkali keisengan kita ini yang kelak bakal menjodohkan kita. Perempuan itu menjadi merasa sedih. Dengan bermacam alasan dia pamit pulang. Namun di luar dugaan, lelaki itu bisa menemukan alamatnya. Saya tahu kau tidak mencintai suamimu. Lama-lama saya berpikir, mengapa kau tidak tinggalkan saja dia? Perempuan itu tidak menjawab. Dia merasa ketakutan sendiri. Ia pernah membayangkan kalau hal ini bisa Ia tidak pernah membayangkan kalau hal ini bisa berbuntut panjang. Pada awalnya, ia hanya ingin menguji pendapat sahabatnya bahwa ia masih cukup cantik buat mata lelaki lain. Lelaki itu masih berdiri di depannya. Bagaimana? Bisa. Besok saja kau kesini. Perempuan itu mencoba mengelak. Dia tahu sebentar lagi suaminya bakal pulang dari kerja. Untungnya lelaki itu menurut saja.
Ketika suaminya pulang, perempuan itu merasa gugup. Dia ingin bercerita, tetapi mulai dari mana? Dia tidak ingin suaminya menuduh dia berbuat yang bukan-bukan. Mendadak perempuan itu dilanda ketakutan. Dia tidak ingin berpisah dengan suaminya. Sebetulnya dia tidak mencintai lelaki yang menjadi kekasihnya selama ini. Berjam-jam dia memikirkan cara terbaik untuk menceritakan semua kepada suaminya. Dia sudah menyiapkan 1000 argumentasi. Akhirnya cerita itu dilontarkan juga. Sebetulnya kesalahan itu terletak pada noda ini, katanya. Lantas bagaimana saya mesti menghadapi lelaki itu besok? Ceritakan saja padanya permulaan terjadinya dari satu noda di pipi itu. Perempuan itu tertawa. Tetap dengan noda di pipinya, ia merasa bebannya seperti hilang. Malam November 1981. Peserta berikutnya Sabrina yang akan membawakan cerpen Ibu Ratna Indraswari Ibrahim berjudul Rajutan. Kepada Sabrina kami persilahkan. Saya Sabrina, saya akan membacakan cerpen dari karya dari Ibu Ratna Indraswari Ibrahim yang berjudul Rajutan. Pada tahun 1995 ini, aku adalah penyiar radio swasta di mancanegara. Aku menyewa apartemen sejak berpisah dengan suamiku, Paul. Di samping bekerja di radio, aku juga bekerja di suatu pusat pengembangan budaya di negeri ini. Karena itu, aku tak punya banyak waktu untuk putriku, Bunga Matahari Paul. Jadi, sebisa-bisanya aku setiap malam ngobrol dengan gadisku yang minggu depan berusia 11 tahun. Rasanya seumurnya sangat memiliki warna khusus dalam hidupku. Dia menancap bagai paku di kayu yang basah. Tahun 1972, aku tinggal di kota Malang yang disebut-sebut kota apel yang hijau. Kota yang pada tahun-tahun itu masih punya banyak gedung-gedung dengan arsitektur India Belanda awal abad ke-19. Kami sekeluarga menempati rumah yang berarsitektur India Belanda, yang di kiri kanan jalannya ditumbuhi pohon kenari yang berumur ratusan tahun. Sebelum papi meninggal, rumah ini merangkap kantor papi yang berprofesi notaris. Sejak papi meninggal, rumah ini terasa kosong. Mami yang bekerja di bank baru pulang kerja sekitar pukul 6 sore. Kakakku Santi adalah perempuan dewasa 17 tahun yang sudah duduk di kelas 2 SMA. Santi lebih suka bermain dengan anak-anak SMA daripada denganku yang dianggap anak kecil. Karena ketika itu umurku 11 tahun dan baru duduk di kelas 6 SD. Jadi aku setiap pulang sekolah lebih sering mengembara ke segala penjuru kota. Bahkan sampai ke desa-desa yang masih memiliki hamparan sawah, burung-burung galatik yang semua bulunya biru, paruhnya berwarna merah hati. Dalam pengembaraan ini, aku bertemu dengan seorang nenek yang kalau duduk di teras rumahnya merajut. Dari luar pagar rumahnya, aku suka melihat tangannya yang bergerak di antara tangkaian rujukan. Melihat benangnya yang turun naik, yang kadang-kadang dipermainkan oleh kucing-kucingnya. Suatu kali, dia membuka pintu pagarnya. Nenek tahu kau sering memperhatikan aku. Masuklah nak, kalau kau mau, akan kuajari cara merajut. Aku senang sekali mendengar ajakannya. Oleh karena itu, dalam setiap pengembaraanku, aku sering singgah di rumahnya. Aku suka belajar merajut, namun lebih suka kalau dia bercerita tentang kota-kota lain. Ya, almarhum suaminya suka pindah-pindah kerja dari satu kota ke kota lain. Bahkan pernah kerja di Australia. Keempat anaknya bekerja dan menikah dengan orang yang sama. Namun suatu kali aku lebih tertarik untuk mengembara ke kuburan Cina di Kota Bedah.
Karenanya aku menguping obrolan Santi dan teman-temannya bahwa di tempat itu kalau malam berkeliaran perempuan-perempuan pelacur yang berpupur dan berkincu tebal. Aku tidak tahu apa itu pelacur pada waktu itu. Jadinya setiap siang aku jelajahi kuburan itu. Tidak apa-apa kecuali beberapa anak yang bermain di sana. Namun pada waktu itu aku bisa membujuk Santi untuk melihat tempat itu. Tentu saja tanpa sepengetahuan Mami. Aku dan Santi pada malam itu melihat ada transaksi atau pelacur dan pelanggannya. Sungguh aku tidak paham, kecuali aku merasa ada yang salah dan patah di tempat itu. Karena itu siangnya aku duduk di teras rumah nenek, melihatnya merajut sambil makan kue wajib. Kemudian nenek masuk ke kamarnya membawa tape yang kelihatan kecil sekali. Nana, tape ini kiriman anakku. Coba dengarkan lagu kesayanganku. Bunga anggrek mulai timbul, aku ingat padanya. Mendengarkan lagu itu, aku merasa rikuh. Nenek, seminggu sebelum papi meninggal, secara terus-menerus memutar lagu itu. Sehingga Nana bosan bertengkar dengan papi karena papi tidak mau mengganti itu. Kalau Nana tahu seminggu kemudian papi akan meninggal, pasti akan kubiarkan saja. Dia memutar lagu itu terus-menerus. Aku tidak bisa melanjutkan omonganku. Aku menangis. Aku pamit pulang. Ku cari kaset papi itu. Lagu ini terasa berkumandang terus sampai hari ini. Setelah itu, aku lebih suka menghentikan pengembaraanku dan mengikuti anjuran Mami. Les menari, les bahasa Inggris, dan jadi anggota klub renang di stadion malam. Namun, suatu hari aku kena tipes dan harus dirawat di rumah sakit. Selain Mami dan Santi, nenek adalah orang paling rajin membesokku di rumah sakit. Ketika itu, dia bercerita kepadaku bahwa anak-anak adalah kekasih Tuhan. Karena itu, sekalipun tampaknya sendirian di rumah sakit, sebetulnya mereka dijaga oleh peri cantik. Ketika itu, aku sangat terhibur dengan omongannya. Namun, aku tidak suka pada sikap Mami dan Santi. Sekalipun mengucapkan terima kasih kepada nenek, mereka tidak menunjukkan keinginannya untuk bersahabat dengan nenek. Aku merasa punya cara sendiri untuk mengucapkan terima kasih. Kalau aku sudah sembuh, akan kubuka celenganku, kubeli bunga mawar yang indah untuk nenek. Suatu kali, Mami pulang kerja lebih cepat. Dia menciumku dan Santi. Anak-anak, Mami naik pangkat dan dipindah kerjakan ke Jakarta. Mami harus bertugas di sana bulan depan. Padahal kenaikan kelas kalian kurang 2 bulan lagi. Jadi, kalian baru bisa pindah setelah kenaikan kelas. Ini berarti kalian akan tinggal di Malang dan cuma dijaga oleh Yem. Mami berjanji akan menelpon kalian sesering mungkin. Mami, kami berani sekalipun cuma dijaga Yem. Santi senang sekali kita bisa pindah ke Jakarta. Aku cuma diam saja. Sejak kepergian Mami ke Jakarta, aku lebih sering ke rumah nenek. Suatu hari, nenek mengajak ke kamarnya. Anak, mudah-mudahan cincin ini pas di jarimu. Nenek berikan kepadamu untuk kenang-kenangan dari seorang nenek yang sayang Nana. Aku sering mendapatkan hadiah dari papi ketika dia masih hidup. Aku merasa gembira. Aku menangis. Nenek menghapus air mataku. Nana, jangan nangis. Berbahagialah selalu. Kalau kau sudah pindah, maukah sesekali mengirimku surat agar aku merasa kau tetap berada di kota ini. Aku melakukan suatu hal yang tak pernah atau jarang kulakukan pada orang lain. Kucium nenek, kemudian aku berlari-lari pulang. Hari-hari selanjutnya, aku telusuri kota ini. Sepertinya aku adalah bagian dari semua batu, rumput, dan gedung-gedung yang berarsitektur di Hindia Belanda.
Tentu saja, di ujung penggambaranku, aku berhenti di rumah nenek yang gemar merajut dan memberi kue wajib. Kami sepertinya tahu, waktu tidak bersahabat. Waktu berjalan dengan pesat, sekarang sudah di ujung tahun 1995. Aku dan anakku, Bunga Matahari Paul, pulang ke tanah air. Aku ingin mendekatkan dia kepada neneknya yang jarang dilihatnya, juga kepada mak tuanya Santi yang tinggal di Jogja bersama suami dan 2 anaknya yang semuanya laki-laki. Aku dan Bunga sangat menikmati liburan kali ini. Kami berdua sama-sama tersadar untuk mengunjungi kota Malang yang sudah 23 tahun ku tinggalkan. Dalam pesawat yang membawa kami ke Bandara Juanda, anakku bertanya, "Ibu, apakah kita akan menemui nenek yang sayang padamu dan akan mengajari kita merajut lagi? Kemudian menyuguhi kita kue wajib?" Ku pelukan aku sejak berpisah dengan papinya. Aku mengkhawatirkan perkembangan jiwanya. Putriku akan mengalami kesulitan bersosialisasi dengan cintanya. Sebab sekalipun ia akan mendapatkan pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih baik di negeri bapaknya, namun setiap anak yang dibesarkan di mancanegara cuma alat-alat canggih yang jadi teman sepermainannya. Putriku tidak punya kesempatan untuk berteman seperti aku dulu. Karena itu, sering aku katakan padanya, sekalipun aku dan papinya bercerai, tapi kami masih saling mencintai sebagai sahabat. Sering juga kuceritakan bahwa persahabatan, kasih sayang tidak akan pernah bisa dibatasi oleh umur, pendidikan, kesehatan. Karena itu, dengan menabung selama beberapa tahun, ku bawa Bunga Matahari ke tempat ini untuk mendekatkan dia dan memahami arti sebuah cinta dalam persahabatan. Bu, kok dari tadi diam aja? Senang sekali kan akan bertemu nenek itu? Saya, aku sudah hampir 10 tahun tidak pernah berkirim surat kepadanya. Namun kalau nenek sudah meninggal, kita harus menziarahi kuburannya. Begitulah tradisi kita, dengan berziarah dan mendoakan. Berarti kita masih ingat pada almarhum. Karena itu, setelah berziarah ke kuburan kakekmu dan cari rumah nenek itu ya. Kelihatannya ide yang menarik, Ibu. Aku bisa menulis seperti anjuran Miss Berti, guruku, secara panjang lebar untuk majalah sekolah. Aku sudah bikin judul untuk karanganku, berziarah ke kuburan selama liburan di Indonesia. Aku selalu tidak bisa menyembunyikan kebanggaanku kepada gadis yang bermata bagus itu. Dengan tidak sabar, kami mencari taksi yang akan membawa kami ke Malang. Dan aku tidak menduga. Aku merasa asing begitu memasuki kota ini lagi. Aku tidak melihat gedung-gedung berarsitektur India Belanda lagi. Kota tak ubahnya seperti kota metropolitan lain di dunia. Namun, dengan tidak sadar, setelah kami mendapat hotel, kami berziarah ke kuburan papi. Aku merasa mendengarkan lagu itu berkumandang lagi. Bila anggrek mulai timbul, aku ingat padanya. Setelah kutuntun Bunga Matahari, aku minta pada sopir taksi diantarkan ke rumah nenek. Aku sekarang berdiri di bongkar rumah nenek, atau tepatnya bekas rumahnya. Rumah itu ditata dengan arsitektur kini, angkuh dan dingin. Ketika aku ingin bertanya kepada orang sebelah rumah, di mana nenek berada, aku menyadari rumah seputarnya tidak lagi dihuni oleh penghuninya yang lama. Rumah di jalan itu angkuh dan dingin, dan aku tak bisa kubayangkan bahwa orang-orang di jalan itu
masih bisa bertegur sapa, masih bisa kirim hasil makanannya ke tetangga sebelah. Bunga memegang tanganku. Dan seorang pun yang kenal nenek ibu. Mengapa kita tidak cari ke kuburannya? Ada beberapa tempat pemakaman di Kota Malang. Sobat tertib aku tahu. Kami lantas berjalan dari satu kuburan ke kuburan lain. Namun tentu saja makam nenek sulit dilacak, karena aku sesungguhnya tidak pernah tahu siapa nama nenek dan kapan meninggalnya. Kami kembali ke hotel. Aku merasa capek sekali. Namun malamnya aku seperti bermimpi melihat nenek yang suka merajut. Dia berkata kepadaku, "Nana, selalulah berbahagia." Esok paginya aku katakan kepada bunga matahari, "Esok pagi kita bisa melanjutkan ke Sumatera, Toraja, Bali, Lombok sebelum pulang ke mancanegara." Ibu terlampau kecewa kan karena kita tidak ketemu nenek maupun kuburannya. Kalau ibu masih ingin mencarinya, bunga tidak keberatan kita perpanjang hari-hari kita di Kota Malang. Aku menggeleng kuat. Ibu semalam bermimpi ketemu dengannya. Kau tahu nak, cinta itu tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Bunga matahari melihatku. Aku tidak tahu apakah dia paham dengan ucapanku, tapi setidaknya aku ingin bicara kepadanya bahwa di zaman ini, di zamannya, perasaan cinta harus terus ada di hati kalian. Untuk adik Sabrina dari UNM yang telah membacakan cerpen karya Ibu Ratna Indraswari Ibrahim berjudul Rajutan. Selanjutnya kami ingin berkolaborasi dengan para peserta untuk membacakan salah satu cerpen karya Ibu Ratna Indraswari Ibrahim berjudul Burung Bangau. Cerpen ini adalah cerpen favorit saya. Saya sering membaca, saya ulang-ulang. Menurut saya cerpen ini sangat bagus sekali. Kami panggil untuk adik Aisyah, Dewi, dan Sabrina kembali ke tempat. Kita akan membaca bersama-sama cerpen dari Ibu Ratna Indraswari Ibrahim ini. Berpipi bundar itu menatap ibunya. "Ibu, mengapa saya tidak merasakan perjalanan yang begitu jauh? Betulkah saya dibawa burung bangau itu lewat perjalanan yang jauh dari surga sampai ke perut ibu? Adik juga datang ke perut ibu dengan cara itu kan? Untung adik-adik tidak jatuh. Kalau jatuh pasti ibu sedih. Kata Bude, ibu sudah lama mengharapkan agar saya bisa dapat adik laki-laki." Ibunya melihat gadis 9 tahun ini dengan bingung. Waktu dia seusia Aminah, dia amat percaya cerita itu. Lantas dia harus berkata begini, "Aminah, soal burung bangau itu sebenarnya cerita orang sudah dewasa. Ibu pasti akan menceritakan padamu kalau kamu sudah SMA. Oh ya, cita-citamu jadi dokter kan? Kalau kamu jadi dokter, kamu akan tahu lebih banyak daripada ibu." "Mengapa tidak sekarang saja? Kan kata ibu, saya sudah besar. Saya janji sama ibu, kalau ibu mau bercerita, saya tidak akan terawang. Setiap pulang sekolah, saya akan menjaga adik." Aminah, jangan rewel, nanti adikmu terbangun. Belajar yang rajin, nanti kamu pasti akan lebih tahu cerita itu. Ranggengmu kan di sekolah lorot. Sebagai anak sulung, seharusnya kamu telah bisa memberi contoh pada adikmu. Aminah ingin keluar dari kamar ibunya. Sekarang ibu seringkali mengatakan dirinya rewel. Padahal yang rewel kan adik, pikirnya. "Jangan keluar dulu Aminah, ibu akan membuatkan susu adikmu. Jaga ya,
nanti jangan sampai jatuh. Awas kalau kamu mencubitnya lagi, kata ibu sambil beranjak ke belakang. Aminah dengan jengkel memandangi adiknya. Orang bilang adik cakep, tapi menurut perasaan Aminah jelek, cengeng lagi. Tiba-tiba Aminah ingat dan bilang pada adiknya, "Oh ya, kakak hampir lupa tanya padamu. Apakah kamu masih ingat ketika dibawa si burung bangau ke perut ibu?" Bayi itu kaget dan terbangun dari tidurnya. Kemudian menangis keras-keras. "Loh, kok nangis?" Loh, kok nangis? Pasti kamu cubit lagi ya? Awas kalau kamu nakal, ibu akan buang kamu. Aminah sedih mendengar kemarahan ibu. Pikirnya, benarkah ibu sekarang suka marah? Ya, sejak adik lahir ibu tidak sayang lagi padaku. Bahkan ia mau membuang saya. Kalau saya tahu pas dahulu guru itu mau menaruh adik di perut ibu, pasti saya akan melarangnya. Saya akan bilang, lebih baik adik ditaruh di perut tante saja. Sebab tante kan belum punya anak. Saya tidak suka pada adik yang terhadap itu. Siang itu Aminah sedang asyik di kamarnya memikirkan di mana sekarang burung bangau itu tinggal. Terdengar bapaknya yang baru datang dari kantor memanggilnya. "Salam dulu sama Om Saiful, dia teman bapak sekolah dulu," kata bapak sambil menoleh pada temannya yang diajak mampir ke rumah. "Nah, ini Pul, anak sulungku." Anak perempuan yang cantik, seru Saiful. Aminah menahan senyum, lalu kata bapak, "Tapi untung adiknya laki-laki. Kalau adiknya lahir perempuan, sulit sekali menjaga anak perempuan di zaman sekarang ini, bukan?" Aminah jadi tertegun mendengar omongan bapak. Padahal sebelum adik lahir, bapak sangat sayang kepadanya. Bahkan tampak lebih sayang daripada ibu. Sekarang jelas, bapak dan ibu sudah tak sayang lagi sejak adiknya itu lahir. Aminah lari masuk ke kamarnya. Diam-diam dipandanginya potret yang tergantung di dinding. Bayi Aminah yang sedang tertawa. Lantas Aminah menggumam, Aneh, sejak adik lahir saya tidak bisa senang dulu. Apalagi sekarang semua orang saya rasa rewel dan suka ngambek. Padahal kan saya sudah besar. Mungkin benar kata Bude. Ketika saya kelas 3 SD dulu, jadi perempuan kalau sudah besar itu banyak susahnya. Makanya untuk masih kecil bermain dan bersenang-senanglah. Tapi apakah sekarang ini saya sudah besar dan dewasa, kok sekarang banyak susahnya? Dan air matanya meleleh. Tiba-tiba Aminah ingat lagi, kata ibu, burung itu tinggal di surga. Jadi kalau begitu sekalipun saya sudah besar, bahkan jadi dokter, gak bakal ketemu dia. Aminah merasa sedih dan air matanya keluar lagi. Dan keempat boneka di kamarnya ikutan menangis. Jadinya malam itu Aminah mendadak repot sendiri, menyuruh boneka-bonekanya diam. Saking repotnya dia, sehingga lupa kalau mesti mengerjakan PR. Besoknya pulang dari sekolah, Aminah memberikan surat titipan gurunya untuk ibu. Ibunya jadi marah habis-habisan karena isi surat itu teguran kepada ibu dan menanyakan mengapa Aminah lalai membuat PR. Dengan suara agak tersendat, Aminah berkata,
tadi malam terus-terusan menangis. Jadi saya repot deh dan capek mendiamkannya. Perempuan yang sedang menyuapi bayinya itu dengan tajam menatap Aminah. Hah? Mulai kapan kamu pintar berdusta? Mulai kapan kamu pintar membuat alasan yang tak masuk akal ini? Makanya Aminah jangan kamu berpikir yang tidak-tidak. Ayo sana lekas kerjakan PR-mu, biar Bu Guru tidak menulis surat seperti ini lagi. Bikin malu ibu saja kamu. Kiranya saya tidak bisa mendidik kamu. Kalau kamu masih suka berhayal yang bukan-bukan dan lalu membuat PR, awas, kamu akan saya buang ke penitipan anak nakal. Sekarang ada adikmu, kamu rewel sekali Aminah. Apa kamu merasa iri pada adikmu? Kan dia masih kecil, masih bayi, masih lebih membutuhkan ibu daripada kamu. Aminah kaget dan merasa malu sekali mendengar omongan ibunya. Tak pernah ibu marah sepanjang lebar itu. Sungguh, dia tidak iri dan cemburu pada adiknya. Ibu mestinya tahu kalau justru adiknya yang rewel dan nakal dan cengeng itu. Dan malamnya, Aminah mimpi dia dikejar-kejar oleh seekor burung yang sangat besar. Burung itu seperti hendak mencabik-cabik tubuhnya. Mengerikan sekali. Aminah terbangun. Tubuhnya gemetaran. Dia ingin berlari ke kamar ibu dan tidur di keloni ibu. Tapi kamar ibu tampak gelap dan terkunci. Aminah tidak berani mengetuknya. Sungguh, adik betul-betul anak manja. Pasti sedang lelap tidurnya di keloni ibu dan bapak. Lama Aminah terdiam di muka kamar itu, dia merasa sepi. Kalau kembali ke kamarnya, nampak keempat bonekanya tetap tertidur pulas dan tidak mau diganggu. Aminah semakin merasa sendiri. Rasa takut menyebabkan dia baru tidak bisa tidur. Dan beberapa saat dalam dapat terlelap, mimpi itu kembali. Mimpi itu kembali muncul. Betul, burung besar itu mencapik-capik tubuhnya. Aminah menjerit. Paginya, Aminah menceritakan mimpinya dan ibu yang sedang repot mengurusi adik yang badannya agak panas. Bilang, makanya jangan suka melamun dan baca komik. Jadinya mimpimu aneh-aneh deh. Sudahlah, kamu kan tahu adikmu lagi sakit. Tapi sungguh Bu, tadi malam saya ketakutan dan tidak bisa tidur. Saya takut dimarahi ibu ibu burung karena sekarang ngantuk. Bagaimana Bu kalau nanti saya melarut lagi? Itu karena kamu malas belajar dan iri pada adikmu. Makanya yang rajin belajar dan lebih sayang sama adik. Pasti rankingmu seperti dulu lagi. Tapi kalau rankingmu melorot lagi, sungguh orang lain saja yang mau merapotmu. Bu malu punya anak bodoh. Aminah sedih mendengar kata-kata ibu. Sungguh, ia tidak iri sama sekali dengan adik, meskipun adik yang rewel dan nakal. Lagi-lagi dia yang disalahkan ibu. Aminah menangis. Dari halaman dan suara memanggilnya, Aminah berlari keluar. Ada tetangga yang baru pindah itu menghampirinya. Nama kamu Aminah ya? Nama bapak? Nama saya Mbak. Saya sekolah di SMP kelas 1. Lantas matanya memandang pohon jambu yang tumbuh di pojok halaman. Kamu kan yang suka mengambil buah jambu. Saya sering melihat kamu memanjat pohon jambu itu. Aminah tersenyum. Nama kamu kok lucu, Mbak. Nama panggilan. Namaku sebenarnya Bastian. Terus keduanya tertawa. Dan kala ibu memanggilnya, Aminah sudah berada di atas pohon jambu bersama Mbak. Sekarang setiap pulang sekolah dia selalu bersama Mbak. Aminah maupun Mbak suka bermain-main di atas pohon jambu itu. Mereka suka duduk-duduk dan kadang-kadang bergelantungan di dahannya. Dan siang ini Mbak bilang, saya suka duduk-duduk di sini. Dari sini tidak terdengar omelan-omelan ibuku. Kamu tahu kan adikku ada tiga, nakal-nakal semua. Tapi setiap kali ibu bilang, saya yang salah karena tidak mau mengalah pada adik-adik, padahal mereka yang nakal. Ibu juga sering bilang anak-anak semua bikin repot ibu saja. Sebab mereka, anak-anak ibu juga harus di rumah
harus di rumah terus dan menjadi bodoh. Ibu berkata itu semua ketika kemarin bertengkar dan kemarin bertengkar dengan bapak. Aminah sedih mendengar cerita Mbak itu. Kamu juga punya adik? Saya juga kok. Sejak adikku lahir, sepertinya ibu dan bapak selalu mencari kesalahan saya. Kalau saja saya tahu, pasti burung itu saya larang memasukkan adik ke perut ibu. Tampak melongo mendengar cerita Aminah, tapi kemudian berbisik, "Aminah, kamu masih kecil." Tetapi kata teman saya, kita dulu tidak dibawa oleh burung bangau itu kok. Saya tidak percaya, sebab ibuku memang cerita kalau kita dibawa burung bangau dan dimasukkan ke perut ibu. Tapi temanku punya video kasetnya. Nanti kalau orang tuanya pergi, saya mau diputarkan ya. Katanya biar saya tidak berikut seperti anak kecil. Aminah tidak mengerti apa maksud omongan Mbak itu. Rasanya tidak mungkin ibunya bohong. Mungkin Mbak yang keliru. Mbak, kamu apa tidak percaya dengan cerita orang tua kita? Masa orang tuaku dan orang tuamu bohong? Mereka kan selalu bilang tidak suka melihat anak yang suka bohong. Saya sendiri juga belum tahu, tapi saya harus tahu siapa yang benar. Sebab saya bukan Mbak kecil lagi, saya kan sudah kelas 1 SMP, tugas anak laki-laki itu. Aminah terdiam. Memang Mbak kan sudah SMP, mungkin dia lebih tahu. Tapi rasanya tidak enak kalau menyangkal orang tua kita berbohong. Sudahlah Aminah, kok mikir terus? Yang penting bukan kita yang bohong. Biar saja mereka yang masuk neraka. Saya mau main layang-layang, kata Mbak sambil turun dari pohon jambu. Saya ikut. Saya bisa menaikkan layang-layang. Ah, kamu kan anak perempuan. Aminah kecewa. Dan Mbak sudah kelihatan lari keluar halaman. Sebetulnya Aminah ingin sekali menanyakan hal itu kepada ibunya. Bisa jadi Mbak berbohong. Rasanya tidak mungkin kita tidak dibawa burung bangau. Lantas dia seperti kehilangan keindahan, kegembiraannya. Padahal sering dibayangkan ketika dia dulu dibawa seekor burung bangau melewati perjalanan yang jauh hingga sampai ke perut ibunya. Sampai makan malam, Aminah merasa takut menanyakan kebenaran ini kepada ibu. Tak bisa dibayangkan kalau dia tidak naik burung bangau. Rasanya tak mungkin sampai ke perut ibu. Dan malam itu, lalu hampir setiap malam mimpinya kian menjadi-jadi. Burung yang besar itu mengejar-ngejarnya, sekalipun Aminah sudah berlari sekuat-kuatnya dan bersembunyi. Burung itu masih menemukan dan mencabik-cabiknya. Setiap selesai mimpi itu, dia merasa badannya tidak enak. Namun, Aminah enggan menceritakan kepada ibu, takut dianggap rewel. Oleh karena itu, dia merasa lebih baik diam saja atau duduk berlama-lama di bawah pohon jambu. Kala sedang membayangkan perjalanannya dengan burung bangau ke perut ibunya, tiba-tiba Mbak muncul. "Aminah, betulkah kita dibohongi orang tua kita? Tadi saya baru saja diajak teman saya nonton kaset itu. Ternyata kita sebenarnya bukan dibawa burung bangau. Saya malu melihatnya. Tapi kamu tidak usah tahu, sebab kamu masih kecil," kata Mbak kelihatan bersungguh-sungguh. Aminah jadi cemberut. Kalau kamu tidak mau cerita, ya sudah. Memang setiap anak yang sudah dewasa menjadi sombong. Katanya seperti kamu. Kamu jangan marah begitu. Saya malu menunjukkan caranya. Lantas Bang memandangi Aminah dan dengan ragu berkata, "Kalau begitu baiklah. Tapi jangan bilang pada siapapun ya. Ini rahasia. Ayo ke gedung di belakang rumahmu, biar tidak kelihatan orang." Di gedung yang kotor dan gelap ini, Aminah dibakar malu. Tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari bak yang tiba-tiba seperti burung dalam mimpinya, menyergap dan mencabik-cabik tubuhnya. Aminah meronta dan menggigit bak, lalu berlari keluar dan meninggalkan bak yang hanya melongo
dan juga merasa amat sangat malu. Dan kemudian malam turun dengan cepat. Aminah yang berpipi bundar seperti tomat itu memeluk keempat bonekanya erat-erat. Dia merasa cemas kalau burung-burung itu kembali datang. Saya akan menjagamu dari burung itu, bisik Aminah di tengah keempat bonekanya. Selesai? Simple ya. Silakan membeli apa yang semacam perasaan atau lainnya. Ya. Boleh nanti sebentar. Reviewnya. Ya. Baik, menurut saya acara kali ini cukup menarik ya, di mana ada banyak cerpen-cerpen yang dibacakan, dan saya rasa cerpen karangan Bu Ratna ini cukup mudah dibaca dan sangat light gitu. Jadi hiburan buat kita di waktu-waktu senggang, mungkin sambil minum teh, makan roti di sore-sore hari. Jadi saya harap nanti kedepannya bisa lebih banyak orang lagi yang bisa membaca karya-karya Bu Ratna ini. Sudah. Terus. Oke. Saya ingin memberikan sedikit review tentang acara pada sore sampai menjelang malam hari ini. Menurut saya acara ini sangat menarik, utamanya buat teman-teman yang kaula muda gitu, misalnya di Sabtu malam Minggu yang memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah menunjukkan karya dari orang lain yang memiliki pesan tersendiri kepada pembacanya. Terutama waktu saya membaca tentang salah satu cerpen dari Ibu Ratna Indraswari Ibrahim yang judulnya Noda di Pipi Seorang Perempuan. Menurut saya cerita cerpen yang beliau tulis menyampaikan tentang the important about self-love. Jadi dari cerita itu menggambarkan bahwasanya apa yang kita punya, dan kecantikan itu bukan segalanya. Karena kecantikan tidak hanya tentang fisik seseorang. Kecantikan bisa dilihat atas apa yang dia perbuat dan bermanfaat untuk orang lain. Dan di cerita itu menggambarkan bahwasanya fisik sejatinya akan melahirkan perspektif kepada seseorang atau pribadi tersebut. Semakin kita mempercayai bahwa apa yang terlihat dalam diri kita itu jelek, maka akan terpancarkan atas apa yang dilihat orang lain kepada diri kita. Jadi semakin kita percaya sesuatu yang jelek pada diri kita, maka itulah yang terpancar dalam diri kita. Oleh karenanya, saya mengambil kesimpulan dari cerita Noda di Pipi Seorang Perempuan itu tentang apa yang ada di luar diri kita atau yang tergambar dari diri kita tentang kecantikan itu tidak perlu dihiraukan selama kita terus berkembang untuk self improvement dan self love gitu. Review saya untuk hari ini dan acara hari ini dan apa yang dibacakan tadi. Hari ini saya sangat bersyukur main ke rumah Bu Ratna ini karena saya diberi kesempatan untuk bisa mendongengkan. Kebetulan cita-cita saya menjadi seorang pendongeng. Saya senang banget karena bisa membaca salah satu karyanya Ibu Ratna juga dan bertemu dengan Ibu juga. Acara ini keren banget dan harus banget diterusin untuk event-event selanjutnya. Dan untuk karya-karyanya seperti yang Mbak Dewi tadi bilang bahwa pesan-pesan dan bacaannya sangat mudah dipahami, sangat untuk orang-orang yang suka banget baca pasti paham banget bahasanya, dan untuk yang awam juga yang baru pertama kali membaca juga mudah banget untuk dicerna, jadi jangan lupa membaca. Terima kasih untuk darah-darah cantik yang hari ini
berkenan membacakan cerpen-cerpen dari Ibu Ratna Indraswari Ibrahim. Saya merasa sangat bangga dan terharu sekali karena budaya membaca sekarang mulai terpinggirkan ya. Jadi memeluk buku dan membaca merupakan salah satu impian kita untuk kembali lagi, karena dengan membaca sebenarnya kita memperoleh banyak sekali pengalaman, banyak sekali cerita-cerita unik yang menarik yang membuat kita menjadi generasi yang sangat potensi emang ya. Terima kasih acara untuk malam hari ini di Rumah Budaya Ratna. Meskipun hanya kita berempat yang ada di sini, tapi tidak mengurangi semangat kita ya. Terus ayo membaca dulu, datang ke Rumah Budaya Ratna. Di sini banyak buku-buku bagus, cerita-cerita bagus dari seorang Ibu Ratna Indraswari Ibrahim. Saya menutup acara kegiatan malam hari ini dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.